Itu tiba-tiba saya dapat laporan dari ustadznya, Pak, ada tambahan hafalan Ananda dalam waktu 2 hari 1 juz. Masya Allah. 2 hari 1 juz, 2 hari 1 juz. Begitu mau lulus SMP selesai 30 juz. Kurang dari 1 tahun. Allah Akbar. Yang paling mungkin ini ekstrim juga ya, orang tua kadang sedih kalau anaknya habis pulang dari pondok Ramadan misalnya, kan libur itu. Iya, Ustaz. Kayak libur semua itu, hafalannya kayak Hafalan libur, sholat libur. saya biarin, Ustaz. Tolong sekali lagi disclaimer, tidak boleh contoh ya. Iya. Dulu saya sering banget. Hampir tiap hari, kamu sudah murojaah belum? Udah murojaah. Saya pikir ya Allah. Jadi akhirnya justru saya kembali pada titik ekstrim yang tadi. Sampai akhirnya sekarang ini alhamdulillah anak-anak habis maghrib itu baca sendiri, murojaah sendiri. Tinggal datang, sudah selesai, tanda tangan. Kami minta doa atau amalan, Ustaz. Jadi orang tua harus memperbanyak doa. 1 itu, 2 sedekah. Masya Allah. Doa ini fokuskan di beberapa tempat. Terus yang paling pokok ini yang sering saya baca, doa tadi yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, channel YouTube Yayasan Markas Insan Qurani. Apa kabarnya? Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Nadib Khailiani. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Masya Allah. Jadi para penonton channel Yayasan Markas Insan Qurani, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana balita menghafal Quran, anak-anak menghafal Quran. Apakah itu merupakan sebuah cita-cita untuk mencari ridha Allah, atau itu sebuah obsesi orang tua itu sendiri? Insya Allah kita akan bahas bersama dengan Ustadz Nadib Khailiani bagaimana permasalahan itu bisa kita sikapi. Baik Ustadz, alhamdulillah kesempatan yang luar biasa sekali bisa ngobrol sama antum. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini Ustadz, saat ini kan menghafal Al-Quran itu sudah menjamur ya, rumah-rumah tahfiz itu menjamur Ustaz. Sekarang ini ketemu dengan permasalahan atau sebuah dilema Ustaz. Anak penghafal Al-Quran itu antara obsesi orang tua atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang di lapangan itu kita melihat proses memasukkan anaknya ke rumah tahfiz atau proses mendampingi anaknya menghafal Al-Quran itu mengarah ke situ Ustaz. Kita kadang melihat ini mencari ridho atau obsesi orang tuanya. Nah itu bagaimana Ustaz kita menyikapinya Ustaz? Ya, secara umum begini, niatan orang untuk dekat dengan Al-Quran itu baik, itu prinsip awal ya. Entah modelnya nanti dia ada niatan personal, pribadi, atau memang betul-betul karena ingin mencetak anak akan menjadi ulama atau yang lainnya, itu hal kedua. Tetapi yang paling pokok adalah orang dekat dengan Al-Quran itu baik. Apapun motivasinya di awalnya sudah biarkan dulu, karena orang kan mendekatkan diri dengan Al-Quran itu dengan motif yang bermacam-macam. Ya, ada orang yang pengen dekat Al-Quran dengan cara baca, ya sudah, dia mampunya begitu. Nah, tapi memang ada di antara orang tua itu yang sekarang memang mereka ini senang, orang tua itu senang dengan Al-Quran dan sangat memimpikan anak-anaknya itu bisa dekat dengan Al-Quran. Tetapi cara mendekatkan sang anak dengan Al-Quran ini memang tidak semua orang sama motifnya. Tapi yang pokok di awal itu kan pokoknya orang mau dekat dengan Al-Quran itu baik. Nah, itu harus dihargai dulu tuh, supaya orang tidak stres dulu. Orang mau belajar Al-Quran dikomentari macam-macam kan tidak enak. Jadi biarkan aja orang mau belajar dengan Al-Quran, apapun motifnya, wes bismillah diterima. Nah yang kedua, semua orang tua itu punya motif yang tidak bisa diingkari. Ini naluri orang tua, yaitu orang tua itu ingin anaknya baik. Itu semua orang begitu. Entah nanti orang tua itu betul-betul bisa mengarahkan atau tidak, tapi orang tua itu punya pikiran yang sama, anaknya itu harus menjadi baik. Dan saya kira semua orang tua itu punya pikiran yang serupa pula.
salah satu cara menjadikan anak baik itu adalah dekatkan dengan Al-Quran. Makanya isi pikiran orang tua itu ya sudah, yang paling mudah apa sekarang? Kalau ngajarin tafsir kan tidak mungkin tuh. Iya, Ustaz. Kan harus belajar lama, kita kan sendiri juga mungkin susah. Ngajarin tafsir tentu susah. Nah, yang bisa dilakukan oleh orang tua itu adalah ya anak diajari Iqra, anak diajari hafalan. Jadi itu adalah naluri orang tua untuk ngajari kebaikan pada anak. Ya sudah, itu baik. Nah, persoalannya kemudian kadang nanti karena obsesi orang tua yang begitu berlebihan, begitu anak diajari membaca Al-Quran, didekatkan dengan Al-Quran, disuruh menghafal Al-Quran, itu lupa bahwa motif awalnya itu adalah anak dekat dengan Al-Quran. Itu motif awalnya tuh. Awalnya itu, Ustaz. Anak menjadi baik, itu motif awalnya. Tapi begitu sudah disekolahkan di tempat tahfidz, kadang obsesinya berubah menjadi ini sebuah prestasi yang harus dicari. Jadi yang awalnya itu pengen mencetak anak menjadi anak soleh, kan itu motif awalnya. Loh, apakah ini beda antara mengejar prestasi, hafalan yang banyak, dengan motif anak menjadi soleh, itu apakah beda? Ukurannya betul-betul tidak sama. Misalnya anak, kalau orang tua misalnya motifnya itu dari awal terobsesi, anak saya harus selesai sekian juz gitu. Nanti itu akan berpengaruh ke perilaku sehari-harinya, prosesnya. Jadi anak akhirnya tertekanlah dengan proses menghafalnya itu. Orang tua menjadi strength, keras ketika mengajari itu semua. Padahal sebenarnya niatan awal itu anak didekatkan dengan Al-Quran, anak mendapatkan kebaikan dengan Al-Quran. Mestinya dikembalikan ke sana. Nah, kalau orang tua megang kunci awal tadi, tidak akan stres menghadapi anak misalnya ini hafalannya belum selesai nih, itu tidak akan tegang dengan itu. Nah, ini jadi apakah ini akan mencari ridho Allah ataukah ini motif pribadi? Ya, nanti akan bedanya ketika sudah perjalanan itu. Tapi awalnya memang semua orang tua saya yakin mereka ingin mencari ridho Allah dengan cara yang mudah tadi. Ya sudah, disuruh menghafal Al-Quran, disuruh belajar, ya sudah, itu yang didaftarkan. Nah, itu cara yang paling ringan. Masya Allah. Ini memang berkaca dari niat tadi, Ustaz, ya. Niat awal semua itu insya Allah bagus, Ustaz, ya. Untuk mendekatkan ananda itu ke Quran dengan belajar agama. Berarti ada motif keistimewaan yang ingin dicapai. Mempunyai anak penghafal Al-Quran. Dan tapi juga kadang kita lihat di masyarakat, gak semua orang bisa menyikapi kalau punya anak yang menghafal Quran itu spesial, Ustaz. Mungkin karena mereka belum begitu paham atau mereka tuh belum dapat informasi itu, Ustaz, terkait masalah punya anak penghafal Quran itu spesial. Nah, keistimewaan mempunyai anak penghafal Quran itu seperti apa, Ustaz? Ya, yang pertama perlu kita bedakan dulu tentang manfaat, keutamaan secara zahir dan manfaat secara spiritual. Kebanyakan orang nanti akan goyah kalau yang dicari itu adalah, atau yang ditimbang-timbang dalam pikiran, manfaat secara zahir. Misalnya, apa sih untungnya gitu? Apa sih untungnya untuk masa depannya gitu misalnya, dengan menghafalkan Al-Quran itu. Ini yang membuat akhirnya orang menjadi ragu menghafalkan Al-Quran. Karena itu artinya salah dari awal dalam motifnya. Jadi kalau keutamaan itu yang dimaksud adalah hal yang sifatnya zahir, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang masa depannya kayak apa, nanti dapat apa, ini hal yang sifatnya zahir, yang itu akan mudah sekali rapuh suatu saat nanti. Sederhana saja, misalnya nanti ketemu dengan anaknya teman gitu, tidak menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata misalnya prestasinya di sekolahnya lebih tinggi, itu mikir panjang gitu. Apa tidak salah langkah ini anak saya sekolahkan di sekolah tahfidz misalnya. Jadi ini karena dari awal menganggap bahwa manfaat menghafalkan Al-Quran itu diukur, ditimbang dari hal yang zahir. Meskipun hal yang zahir itu bisa terjadi, sangat mungkin. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82 misalnya, Al-Quran itu di dalamnya ada syifa wa rahmah. Syifa dan rahmah. Walaupun kita tidak ngerti yang namanya syifa, penyembuhan, kemudian ada rahmat, itu tetap bisa datang walaupun kita tidak ngerti. Jadi kalau ada anak bisa menghafal Al-Quran, membaca rutin dengan itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan, rahmat, kesehatan, itu termasuk di dalamnya. Tapi itu kan hal yang sifatnya zahir menjadi rapuh. Maka kalau orang bertanya apa sih manfaatnya menghafalkan Al-Quran, naikkan setinggi-tingginya motif kita.
tentang negeri akhirat. Makanya nanti di salah satu hadis misalnya Nabi menyampaikan Al-Quran itu dia akan memberikan syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Sahabatnya itu yang membaca, yang menghafalkan, yang mengamalkan. Kalau batin orang tua dibawa kepada negeri akhirat, maka dia pasti akan punya motivasi untuk mengarahkan anaknya menghafal Al-Quran. Nah, kalau niatnya tadi hanya zahir, nah itu yang membuat akhirnya melemah. Kenapa orang tua perlu dibawa ke negeri akhirat niatnya? Karena di akhirat itu lebih berat. Orang tua, mohon maaf, dengan semua kekurangannya belum tentu bisa menolong anak. Anak dengan semua kelemahannya belum tentu bisa menolong orang tua. Tapi ketika anak dekat dengan Al-Quran, Al-Quran itu memberikan syafaat untuk membacanya. Misalnya sangat sederhana, yang hafal surah Al-Baqarah, membiasakan, melazimkan, itu ketika di padang mahsyar datang menjadi awan yang menaungi dia. Kan itu yang tidak bisa kita lakukan. Mau sama-sama kita sedang dihisab nanti. Nah, cara berpikir yang sifatnya abstrak atau spiritual semacam ini yang perlu difikirkan oleh orang tua. Jadi para orang tua kalau meniatkan, kalau membawa anak ke tempat tahfidz dengan niat dan hal yang zahir atau duniawi, nanti akan rapuh di tengah jalan. Yang betul adalah niatnya untuk akhirat. Bagaimanapun Nabi telah menyebutkan bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi penolong, memberikan syafaat kepada sahabatnya, ya, yang membacanya, yang mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu pula nanti pahalanya mengalir untuk kedua orang tuanya. Itu yang mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Karena bagaimanapun Al-Quran itu entah kita ngerti atau tidak, begitu kita baca ada rahmat yang datang. Tidak ada ceritanya Al-Quran dibaca tidak datang rahmatnya, kayaknya tidak mungkin. Jadi Al-Quran itu tetap ada kebaikannya walaupun orang tidak ngerti isinya apa. Nah, dibawa ke negeri akhirat itu yang perlu dikuasai oleh orang tua. Berarti meletakkan tadi itu Ustaz ya, tujuan kita tuh zahir tadi ataukah secara spiritual tadi Ustaz ya. Jadi memang kalau misalkan kita sudah meletakkan tujuan kita untuk memasukkan anak kita menghafal Quran itu untuk negeri akhirat Ustaz. Itu kita sebagai orang tua Ustaz ya. Ketika kita berusaha memahamkan atau menceritakan juga itu ke anak kita, kan beliau ini masih kecil nih. Masih kecil belum paham, aku ini mau ngapain Umi, segala macam. Nah itu bagaimana cara kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajarnya untuk terus ya menanamkan ke dia, ke anak itu supaya dia bisa cinta dengan Al-Quran itu Ustaz. Ya, kecintaan itu muncul dari kefahaman. Sementara anak-anak di usia itu belum mampu memahami hal yang rumit, kan gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang fase anak-anak ya. Fase anak-anak itu misalnya dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu diajari tentang tauhid. Ketika sudah bisa bicara, kata beliau, kalau anak-anak sudah mulai bisa bicara, berarti kan baru usia berapa itu? Sudah bisa menyebut nama ayah, ibu itu. 2-3 tahun. Ya, itu sudah bisa ngomong kan? Nah, kalau sudah bisa ngomong begitu, itu yang pertama kali diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang diajarkan itu iman. Nah, iman itu yang akhirnya membuat tegak di atasnya perasaan cinta terhadap yang diimani. Jadi orang tua punya obsesi anak harus menghafalkan, iya bagus itu, karena dengan itu dia dekat dengan Al-Quran. Tapi jangan lupa, dekatnya dengan Al-Quran itu tegak di atas perasaan cinta kepada Allahnya. Jadi ibu, ayo sekolahkan di sekolah tahfidz, betul. Tapi di rumah ajari tentang tauhid gitu. Termasuk untuk para asatidz nih. Untuk para asatidz ngajari hafalan, jangan fokus di hafalannya saja, karena memang fasenya di anak-anak ini, fase terbaiknya adalah di awal itu difahamkan tauhid. Oh sebenarnya tidak lama itu difahamkan tauhid, lalu setelah itu menghafalkan sebagai bentuk kecintaan terhadap proses memahami tauhid tadi itu. Ya, kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang malaikat, kenalkan tentang negeri akhirat, tentang surga, tentang rahmat Allah. Kalau anak sudah mengenal itu, maka dia kemudian mengambil, kalau gitu saya harus mendekat pada Allah. Gimana cara mendekatnya pada Allah? Ayo nak hafalkan ini. Karena dia kan sudah dikenalkan Allahnya tuh. Kemudian dikenalkan cerita tentang Nabi dulu beliau diutus oleh Allah SWT, Allah turunkan surah pelan-pelan misalnya begitu. Diajari tentang Nabi, sifatnya, kebaikannya, akhlaknya, lalu muncul kecintaan kepada Nabi. Nah sekarang kamu tahu kan Nabi? Gitu misalnya gitu ya. Kemudian anak-anak senang sama Nabi.
Apa nih bentuk kecintaan saya kepada Nabi? Ayo nak pelajari apa yang diwariskan oleh Nabi, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu step awalnya adalah difahamkan tauhid, lalu Al-Quran itu adalah bentuk dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu akan melekat. Teknisnya sih sebenarnya nggak lama, misalnya 1,5 jam hafalan tuh misalnya. Ambil saja 15 menit, ajari tentang tauhid dulu. Sisipkan di kurikulumnya. Iya, bisa. Supaya yang ada di sekolah tidak hanya sekedar mengulang-ulang banyaknya hafalan, tapi ada tauhid yang masuk. 15 menit saja, 20 menit cukuplah. Sangat cukup. Jadi tumbuh dengan sendirinya Ustaz ya, kecintaan terhadap penciptanya, terhadap nabinya, dan kita arahkan kalau kita memang cinta dengan hal itu, menghafal Quran. Ya, sama persis seperti kenapa antum disuruh salawat? Karena kita kenal dengan Nabi. Iya. Karena kita kenal dengan Nabi, ayo nak baca salawat. Bahasa kita bukan begini. Nak hafalkan salawat. Ayo baca salawat sebanyak-banyaknya. Kan tidak begitu. Tapi kita kenalkan dengan Rasulullah. Bentuk kecintaan kita, nah adab kita kepada Nabi, karena sayang kita kepada Rasulullah. Ayo nak baca salawat yang banyak. Jadi salawat itu adalah bentuk setelah anak mencintai Rasulullah. Persis kayak begitu tentang Al-Quran. Maka nanti anak otomatis ketika membaca Al-Quran, menghafalkan itu tanpa beban. Karena ada motif dalam dirinya tanpa dia harus memikirkan panjang gitu. Iya. Ini karena aku cinta sama Allah nih, aku kayak gini. Gitu. Aku pengen masuk surga sama Allah. Itu gitu. Ustaz ya. Ya Allah, benar. Itu lebih ringan daripada kamu belum selesai ya. Setoran ini. Iya. Stres tuh orang tuanya juga. Kamu merujaknya berapa kali? Tegang kan? Belum selesai. Oh iya, insyaallah. Jadi ini biar dia menikmati bacaan itu, gitu, menikmati. Ini saya sedang baca kalamnya Allah nih, sama seperti saya sedang baca salawat untuk Rasulullah nih. Nah, situasi yang semacam itu akan membuat anak lebih ringan dan orang tua menjadi lebih ringan. Lebih ringannya itu begini. Jadi orang tua tidak tertarget dalam pikirannya untuk kamu harus selesai dalam waktu sekian, enggak. Tapi target dalam batinnya itu adalah, nah kamu semakin cinta dengan Al-Quran berarti tiap hari baca Al-Quran. Iya. Ini yang saya pakai dulu Zat. Waktu anak saya jadi dia lulus di SD kan baru dapat sekitar 6 atau 7 gitu kan. Terus mondok. Waktu mondok di Mondok Tahfidzul Quran itu, dia sempat ngomong ke saya, "Bi, nanti kalau nggak selesai gimana?" Saya mulai menangkap dia ragu untuk bisa menyelesaikan. Iya. Langsung saya bilang, nggak apa-apa. Saya bilang begitu, nggak apa-apa. Karena saya balik lagi ke motif awal yang tadi yang saya sebutkan ya. Betul. Yang penting dia dekat dengan Al-Quran. Lalu saya bilang gini, kamu bisa selesai, alhamdulillah. Nggak selesai, nggak apa-apa. Tapi ingat, yang penting kamu tiap hari baca Al-Quran. Tiap hari dekat dengan Al-Quran. Bahkan kalau Allah takdirkan kamu mati dalam keadaan baca Al-Quran. Sudah itu cukup. Nah ternyata sampai di kelas 2 SMP ya, waktu itu kelas 2 SMP, waktu itu sudah lulus kelas 3 malahan. Kelas 2 masuk kelas 3. Artinya hampir lulus kelas 3. Itu hafalannya baru 17. Banyak itu Ustaz. Ya, maksudnya dalam tanda kutip ya dengan target 30 ya. Dengan target 30. Baru 17, 15, 17 gitu. Sekitar itulah kurang lebih. Terus apa yang terjadi? Begitu motivasinya diubah, cara berpikirnya diubah pelan-pelan, itu tiba-tiba saya dapat laporan dari ustadznya, Pak, ada tambahan hafalan Ananda dalam waktu 2 hari 1 juz. Masya Allah. 2 hari 1 juz, 2 hari 1 juz. Begitu mau lulus SMP selesai 30 juz. Kurang dari 1 tahun. Allah Akbar. Ya, caranya hanya begitu sih. Nah, kamu selesai ya monggo, alhamdulillah. Tidak selesai ya tidak apa-apa. Tapi ingat, yang penting kamu dekat dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi motif awalnya itu adalah kita sebagai orang tua itu dekatkan anak dengan Al-Quran sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Bukan dibalik ya, bukan dibalik. Hafalkan nak supaya kamu bisa cinta sama Allah. Udah kebalik. Cinta dulu sama Allah, lalu setelah itu hafalkan pelan-pelan. Insya Allah. Ternyata mengenalkan siapa Robnya, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulnya, itu menjadi fondasi yang kuat, motif yang kuat. Dan kalau kamu memang cinta, ya menghafal Quran gitu Ustaz ya. Ternyata itu bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk kita membantu meringankan anak kita yang sedang berjuang. Karena terkadang berjuang menghafal Qurannya kan sulit ya Ustaz ya.
sulit dan mereka tegang, stres. Iya. Itu betul kok. Dan tapi terkadang kita kalau mau kita istilahnya kita kendurkan, nanti takutnya semangatnya turun. Tapi kalau dengan dasar yang kuat tadi itu malah menjadi apa ya, angin yang segar bagi mereka. Oh, perjuangan aku ini sebenarnya masih bisa distrategikan untuk yang penting capaiannya itu loh gitu loh Ustaz ya. Efek yang lainnya begini Ustaz, anak bahkan diri kita sendiri biasakanlah menikmati agama. Masya Allah. Kan itu yang paling penting toh. Orang sholat itu karena dia menikmati itu gitu. Menikmati agama. Anak diajak sholat ya karena dia bisa menikmati itu. Jangan sampai agama itu menjadi beban dalam hidupnya. Ustaz. Kan seharusnya dia suatu saat nanti dia itu harus menjalani agama dengan sendiri tanpa orang tua. Itu hanya bisa terjadi kalau dia bisa menikmati proses ibadah. Kalau ibadah itu dianggap sebagai beban, ya namanya beban itu suatu saat, naudzubillah ya, namanya beban itu suatu saat harus selesai, beban itu suatu saat harus diletakkan. Iya. Kan kita tidak ingin begitu lah. Benar, Ustaz. Kita nyuruh sholat, streng, berantem sama anak. Saya khawatirnya sholat itu jadi beban. Semua logika tentang beban kan mesti akan diletakkan suatu saat. Naudzubillah, jangan sampai. Makanya dalam mengajari Al-Quran, dalam mengajari sholat, biasakan supaya dia enjoy dengan itu. Ya, karena tabiat agama itu dimudahkan itu ya secara umum ya enak, bisa dinikmati, tidak streng. Gitu. Nah, mengemas itu semua untuk anak-anak dan untuk orang tuanya. Iya. Ya repot orang tuanya ikut streng juga. Luar biasa ya. Ternyata memang gitu tadi Ustaz ya. Terkadang kita terpaku dengan target itu Ustaz ya. Target harus selesai. Mungkin kadang adalah orang tua seperti kami juga, kami menurunkan target dari hafal menjadi menyelesaikan kurikulum atau PR. Ternyata kami setelah menurunkan target, kami juga sempat berpikir, kok ada kemajuan ya? Karena tadi rupanya bayang-bayangan target hafal tadi itu masih terlintas di beban kami. Karena kami berpikir dengan menurunkan, Wisna nggak apa-apa nak kalau misalkan belum hafal, tapi PR-nya dikerjakan semaksimal ini. Tapi tetap rupanya dalam hati kami belum selesai dengan target yang itu Ustaz. Konflik lagi. Sampai akhirnya ketemu di waktu di mana kita menurunkan lagi target. Yang penting anak ini mengerjakan PR-nya. Selesai alhamdulillah, tidak selesai ya penting dia sudah mengerjakan, tidak ditinggalkan semua. Ternyata itu menemukan ketenangan tersendiri bagi kami sebagai orang tua gitu. Dan kami lihat anak itu dia dengan enjoy, atau kadang ketika dia berhasil mencapai yang target dia ketahui, misalkan target hari itu 1 halaman Ustaz ya. Karena kita tidak pernah bertanya, nah hari ini dapat berapa halaman, dapat berapa baris. Dia dengan bangganya, Pak, hari ini aku dapat 1 halaman, aku dapat 15 baris. Mana hadiahnya? Ya, penghargaan itu penting. Laporan seperti itu kayak kita melihat itu sebuah kecintaan yang luar biasa atas capaian dia itu Ustaz. Ternyata ketika kita bantu untuk menurunkan itu, terjadi sebuah kecintaan tumbuh dari dia itu Ustaz ya. Ya konklusinya ya tadi itu, orang itu harus kita buat menikmati agama, menikmati agama. Tetap dalam rel proses Ustaz ya. Terkadang memang kasus di lapangan ada Ustaz yang terjadi ini. Kenapa anaknya kok nggak pernah ngerjakan PR? Ketika kami ajak diskusi orang tuanya, kenapa anaknya tuh kalau di kelas kok ngantuk terus gitu kan. Setelah kami ajak ngobrol, ternyata orang tuanya menerapkan, kami tidak memaksa, tapi cenderung ke membiarkan. Kalau itu beda lagi. Nah itu makanya Ustaz, kasus yang di lapangan seperti itu. Jadi orang tua kenapa tidak mau mengerjakannya, Umi gitu kan? Ya kami cuma nanya Ustazah mau ngerjakan yang salah enggak gitu kan? Enggak, capek. Oh iya sudah kalau capek. Nah itu jatuhnya di luar rel Ustaz ya, pembiaran itu. Nah itu nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Jadi pada awalnya memang kita ingin semua orang menikmati proses. Jadi anak dibuat menikmati proses, tapi bukan dengan dibiarkan. Benar. Jadi ketika anak jenuh tidak bisa menghafalkan, itu artinya perlu break, perlu istirahat. Fokusnya orang tua di mana? Jangan dipaksa dia untuk menghafalkan, tapi juga jangan dibiarkan. Fokusnya kemana? Ya ke tauhid tadi yang sedang dibicarakan. Dikuatkan lagi di situ, iman di situ. Karena itu yang akan membuat dia punya power lebih nanti setelahnya. Sekali waktu istirahat misalnya tidak mampu menghafalkan, yang namanya anak-anak perlu istirahat, tidak apa-apa. Tapi fokus orang tua di nasihat,
diajak ngobrol, diajak duduk, cerita tentang keutamaan Al-Quran, cerita tentang cita-citanya orang tua, pengen punya anak penghafal Al-Quran, itu semua akan menguatkan anak. Jadi tidak dipaksa, juga tidak dibiarkan. Ini pinter-pinternya orang tua dan guru, memilah-milah. Ini waktunya perlu tauhidnya nih, ini waktunya perlu murojaah nih. Itu seperti dua senjata yang harus dibulak-balik kapan dipakainya. Nggak bisa saling mengalahkan senjata itu. Insya Allah. Jadi memang kami juga teringat sama kemarin yang antum omongkan, menghargai iman itu, Ustaz. Ya. Ketika anak datang untuk belajar Al-Quran, meskipun kadang 2 jamnya tuh tidur gitu, Ustaz. 2 jamnya tidur, 1 jamnya bengong misalkan. Ternyata dia tuh datang ya untuk beramal soleh gitu kan, Ustaz ya. Dan dia beribadah kepada Allah gitu kan. Terkadang itu yang lupa untuk dihargai, Ustaz ya. Ya, betul. Jadi sekarang untuk para orang tua yang sudah nyekolahkan anaknya di tahfidzul Quran untuk menghafalkan Al-Quran, hargai proses itu. Bukan dibebani, tapi dihargai. Anak mau menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Seberapa besar kita menghargai itu? Anak ulang tahun aja kita rayain gitu. Kenapa happy banget kita rayain, kita ucapin selamat gitu. Kenapa nggak sekali-kali anak ini sudah menghabiskan waktunya sekian jam di sekolah menghafalkan Al-Quran, pulang kenapa tidak sekali waktu disambut gitu? Kasih hadiah, diajak jajan gitu misalnya. Nanti selesai setengah juz atau 1 juz, sekali waktulah ajak ditraktir kemana gitu. Jadi penghargaan terhadap Al-Quran itu akan membuat dia berpikir, oh ternyata beragama itu ringan, enak, diapresiasi gitu. Ya, benar. Jangan sampai hal yang buruk lalu diapresiasi. Akhirnya hati menjadi lebih senang dengan hal yang buruk. Iya. Kalau ranking baru diajak jalan-jalan. Ketika akhirnya dia bisa melihat bahwa itu lebih berharga, lebih diapresiasi. Padahal kalau secara berat timbangan itu ya tentang akhirat itu, Ustaz ya. Ya, dihargai lah. Diajak jalan-jalan apa. Jadi Ustaz, fakta di lapangan juga ada, Ustaz. Di proses menghafal Al-Quran ini, orang tua itu dalam tanda kutip strength cenderung kasar, Ustaz. Nah, itu kadang anak-anak. Iya, ke anaknya sendiri. Itu kadang kami termasuk sedih juga lah, Ustaz ya. Jadi sampai kadang gimana kok nggak hafal-hafal, kata-kata bodoh itu keluar, bahkan ada sempat yang beberapa itu dipukul. Iya, paham. Ini orientasinya yang salah. Misalnya begini, ayo deh, dibuat sebuah kesimpulan yang ekstrim deh, atau logika yang ekstrim. Contoh misalnya, kalau anak sudah menyelesaikan 1 juz mau ngapain? Jadi yang kita targetkan untuk anak itu, dia bisa setiap hari buka Al-Quran atau dia hafal. Kalau misalnya hafal 1 juz, setelah itu diem. Saya sudah tercapai target mah, hari ini 1 juz, setelah itu diem, tidak ngaji selama sekian hari. Ya. Kan lebih penting dia bisa punya skill, yaitu setiap maghrib buka Al-Quran. Itu skill yang paling perlu dicari. Masya Allah, benar Ustaz. Kan apa artinya kalau dia sudah hafal lalu setelah itu nganggur gitu, hafalannya dibiarin. Kan banyak yang begitu. Nah, yang penting itu, jadi target dalam pikiran orang tua, jangan lupa anak itu dilatih untuk bisa membiasakan diri buka Al-Quran tiap hari. Target itu tidak boleh lewat. Iya. Jangan dikembangkan untuk mencapai sekian juznya dulu, jangan dulu, supaya kita tidak salah fokus. Jadi target terpentingnya anak bisa baca dan bisa interaksi dengan Al-Quran tiap hari. Kalau tiap hari itu sudah menjadi kebiasaan, itu target kecapai kok. Yang menyebabkan tidak kecapai itu kan karena tidak tiap hari menghafalkannya. Menghafalkannya sambil lalu, nunggu waktu dia luang. Yang penting dia tiap hari bisa baca, setiap hari bisa buka Al-Quran, tercapai target itu. Hargai prosesnya itu, Ustaz. Prosesnya itu ya. Nah, pokoknya tiap hari kamu ngaji, alhamdulillah, tiap hari. Di awal begitu. Nanti kalau ini sudah terbentuk, tinggal nambahi yang ini hafalkan, ini hafalkan. Kebiasaan yang perlu dibentuk, karena nanti ketika dewasa, yang dimiliki oleh anak itu kebiasaan. Masya Allah. Karena nanti kalau misalnya sudah 30 juz diambil, sudah selesai misalnya, lalu tidak punya skill berupa kebiasaan ini, terus gimana? Insya Allah, betul. Karena kalau sudah 30 juz itu per hari setidaknya 5 juz. Iya. Kalau tidak punya kebiasaan itu, aduh wassalam, habis.
Memang yang menarik nih Ustadz ya, di rumah Tafiz di Rutaba ini Ustadz ya, yang kami pelajari memang anak-anak dari level 1 itu bukan cuma dibangun atau diciptakan skill menghafal nih Ustadz, tapi skill untuk menjaga hafalannya, skill untuk berlama-lama dengan Al-Qur'annya. Nah, Itu memang yang terlihat di Rutaba ini Ustadz. Jadi memang berlama-lama mereka murojaah, dan bahasa kami pun selalu hafalan itu rezeki dari Allah. Bisa hafal itu bonus. Tapi berlama-lama dengan Al-Quran itu harus kita syukuri, harus kita hargai. Dan itu memang pemahaman itu Ustaz, pemahaman utuh akan hal itu masih menjadi doa bagi kami untuk diberikan hidayah. Diberikan hidayah kepada orang tua, diberikan hidayah juga kepada pengajar di kelas. Karena terkadang ya terpaku dengan target, menghilangkan hikmahnya. Terkadang hikmahnya yang besar, rahmahnya yang besar terhadap Ananda, targetnya terlewat, cenderung membiarkan tadi itu. Nah, tipsnya gimana Ustaz untuk mencapai di titik nol tadi itu Ustaz? Rahmahnya dapat, targetnya dapat, meskipun bukan target dalam artian berapa jusnya Ustaz, tapi target dia cinta dengan Qur'annya itu Ustaz. Ya, yang pertama orang tua itu tidak boleh memposisikan Al-Quran seperti hafalan pelajaran. Nanti stres itu pasti orang tua dan anaknya pusing. Ini proses kita sedang menginteraksikan jiwa anak dengan Al-Quran. Maka di situ orang tua juga harus berinteraksi. Malam doa, orang tua doa. Nggak boleh hanya sekedar nak kamu belajar, nak kamu hafal, nak kamu hafal. Ini bukan pelajaran umum di sekolah. Ini bukan pelajaran IPS dan sejenisnya. Ini menginteraksikan anak dengan Al-Quran. Variabel yang bisa merusaknya begitu banyak. Sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya, tapi ini lebih. Variabel yang bisa merontokkan hafalan itu lebih banyak. Nah, maka hafalan yang ada dalam diri anak itu perlu dijaga. Karena ini bagian dari anugerah, rahmat. Ya, orang tua perlu menghadirkan rahmat dan anugerah itu. Orang tua harus sering baca doa. Doa malam begitu khususkan untuk anak-anak. Ya Allah, bukakanlah hatinya untuk Al-Quran. Kalau doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan untuknya hikmah. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan untuknya Al-Quran. Kalimat-kalimat begitu harus muncul dari orang tua. Anak mau berangkat ke sekolah misalnya, didekap, doakan supaya itu tumbuh dalam dirinya. Nah, setelah orang tua orientasinya benar, memposisikan Al-Quran ini berbeda, maka cara menyikapannya harus betul-betul hati-hati. Ini sakral, Al-Quran itu sakral. Cara penyikapannya harus sakral pula. Karena ini sesuatu yang luar biasa, berikanlah penghargaan yang lebih terhadap Al-Quran dan prosesnya. Penghargaan ini kadang kita lupakan. Karena itu tadi kita menganggap ini seperti pelajaran di sekolah. Misalnya kalau anak-anak sekolah di sekolah umum ya, kemudian ada hafalannya, tanpa kita sadari kita ini menempatkan hafalan itu sama seperti pelajaran yang lain. Itu jangan sampai. Nah, ya itu saja yang perlu dilakukan oleh orang tua. Setelah itu anak biarkan berproses. Bikin target enggak apa-apa, tapi target utamanya dekat dengan Al-Qur'annya itu. Betul. Itu kunci yang harus dipegang. Karena nanti begitu dia sudah dewasa, toh itu yang dia punya. Ketika dia sudah kesulitan mengulang-ulang murojaah, yang penting dia sudah membaca Al-Quran dulu. Itu masih bisa terjaga. Jadi kebiasaan membacanya itu yang paling pokok. Yang paling pokok di sana. Kita tanamkan terus itu Ustaz ya. Ya. Kamu bersama Al-Quran ini nak banyak pahalanya. Ya. Kita ini sudah termasuk dalam hadisnya Rasulullah sebaik-baiknya umat. Itu terus yang kita tanamkan untuk menguatkan mental nih Ustaz. Karena anak-anak ini kan sekolah juga Ustaz ya. Dari pagi sampai sore. Ya. Masuk. Dugaan saya anak-anak akan memposisikan ngaji tadi itu hafal itu sama dengan salah satu pelajaran di sekolahnya. Dugaan saya, pikirannya si anak. Kalau tidak dibarengi dengan tauhid tadi di awal, itu sama seperti pelajaran baru. Ya, kalau menarik aku ikuti. Ya, begitu. Kalau ini nggak enak bagi aku kok ngapain aku ikuti gitu. Ya, gitu. Karena dia sendiri memposisikan Al-Quran itu seperti pelajaran pada umumnya. Dan tanpa disadari cara bersikapnya orang tua memposisikan kayak begitu. Benar. Menikmati ibadah itu poin juga Ustaz ya. Luar biasa. Fakta di lapangan ini
terkadang kita bertemu dengan beberapa kasus atau beberapa persoalan ketika orang tuanya nih Ustadz ya sudah mengikhlaskan yang mungkin tadinya niatnya salah, targetnya akhirnya banyak konflik segala macam, akhirnya ya sudah dia mengikhlaskan mencari ridha Allah, dia sudah menjalankan seperti yang kata Ustadz tadi itu, dia mengapresiasi luar biasa, berjalan dengan enak lah, sudah proses tetap berjalan tapi tidak strength lagi. Ternyata hafalan Ananda pun belum tercapai Ustadz. Sebaliknya, ketika orang tua yang otoriter untuk mencapai hafalan itu malah berhasil Ustadz. Secara capaian hafalan juz ya Ustadz ya. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi Ustadz di kedua kasus itu? Mengapa bisa ketika orang yang mencari ridho ternyata ujian sama Allah anaknya belum banyak hafalan, tapi ketika yang strength sekali, yang dalam tanda kutip sebenarnya kita nggak mau pengen cara seperti itu, Allah rezekikan hafalan juga yang banyak. Itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Orang itu akan tetap mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau yang dengan strength tadi itu aman bagi anak, ya tentu tidak ada masalah. Tapi kan tiap anak itu berbeda. Ada yang disikapi dengan strength lalu menjadi masalah, ada yang disikapi dengan terlalu santai juga jadi masalah. Jadi ini tergantung orang tua perlu melihat detail satu persatu anak. Atau guru mungkin bisa metakan model anak ini bisa diperlakukan kayak yang mana gitu. Itu perlu dilihat. Tapi yang paling pokok adalah niatan orang tua itu, yaitu yang akan dia dapatkan, insya Allah. Kalau misalnya dia ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, yang dia cari adalah ridha Allah, bismillah, itu insya Allah akan dia dapatkan, walaupun anak itu belum selesai. Nah, bagi orang tua yang sudah punya niatan lurus kayak tadi, anaknya belum mencapai target, tidak apa-apa, memang orang berinteraksi dengan Al-Quran itu seumur hidup. Aslinya kan ke sana, seumur hidup. Lalu bagaimana supaya anak ini punya kemampuan lebih? Bismillah saja, terus lakukan. Targetnya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan membebani anak. Dilihat dulu kemampuannya, dilihat dulu kondisi jiwanya, apakah dia terlalu terbebani atau tidak. Itu semua berpengaruh nanti. Ya semua dengan proses yang ringan itu insya Allah bisa sih. Insya Allah. Menarik Ustaz, jadi niat di awal sudah baik, ketika by proses itu, itulah yang di poin ini kita berusaha untuk memetakan ulang Ustaz ya. Maksudnya tuh ketika kita mencoba dengan strength, apa nih hasilnya? Evaluasi lagi. Ketika kita dengan cara yang cenderung lembut, apa nih hasilnya? Kita evaluasi lagi. Dan itu memang di proses itulah ya Ustaz ya. Di proses itu yang perlu cermat. Perlu cermat gitu, orang tua dan gurunya. Nggak bisa saklek Ustaz. Nggak bisa saklek. Makanya tidak di tahun pertama berhasil dengan cara yang strength. Di tahun berikutnya, berarti caranya juga tetap. Karena anak itu bertumbuh dan dia ketemu dengan beban baru. Masya Allah. Ketika dia TK, tidak pernah kenal matematika bahasa Inggris loh. Lalu setelah itu menghafalkan lancar banget ketika playgroup dan TK. Begitu SD, sekarang pelajarannya luar biasa banyak. Setelah itu sangat sulit menghafalkan Al-Quran. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mampu. Tapi memang dia bebannya terlalu banyak waktu itu. Nah kalau situasinya begitu, dia strateginya otomatis kan tidak boleh sama. Anak TK di sebanyak-banyaknya targetnya ya memang karena dia belum punya beban lebih. Jangankan anak-anak, kita aja juga begitu. Sudah pusing nyari duit gitu, bekerja, disuruh menghafalin. Sejus lagi 2 hari. Kita aja stres apalagi anak-anak. Masya Allah. Jadi memang menarik. Yang seninya guru. Menariknya itu di situ Ustaz. Apa ya, prosesnya itu ternyata nggak bisa sekaku itu Ustaz ya. Fleksibel. Kita lihat. Ya yang baku tentu tetap boleh lah. Ada baku, panduan bakunya ada. Cuman itu ketika berhasil tidak berhasil tetap kita evaluasi terus Ustaz ya. Dan person to person. Ya, karena bisa jadi masing-masing anak berbeda. Dulu saya strength banget. Waktu anak-anak masih usia kelas 3 SD, kelas 4 SD. Hampir tiap hari, kamu sudah murojaah belum? Udah murojaah. Saya pikir ya Allah, kenapa saya mengulang pelajaran di sekolah di rumah? Kan begitu, saya ikut strength. Setelah itu saya biarin ya. Waktu itu ini ekstrim yang saya lakukan ya, karena saya tahu situasi anak-anaknya. Ini tidak perlu dicontoh oleh yang lain, tapi ini situasi yang saya lihat pada kondisi anak-anak. Ini tertekan, pulangnya sudah sore, kemudian saya harus menekan dia lagi. Kemudian pelan-pelan saya ubah. Justru ketika saya tidak memberikan sikap yang kayak begitu, mereka berprosesnya dengan baik sekali. Menghafalkannya lebih mudah malahan.
luar biasa. Ya tentu kadang-kadang ya masih kadang ada malesnya begitu ya, itu normal saja, saya anggap normal. Saja. Jadi kita sebagai orang tua itu memang biar menjadi pendamping, penguatan mental dia. Terus ketika dia juga memang lagi berhasil, kita apresiasi lagi Ustaz ya. Luar biasa. Memang menarik sekali nih Ustaz kalau misalkan kita mampu menyikapi bagaimana proses pendampingan Quran ini. Ya fakta di lapangan juga yang seperti antum bilang tadi Ustaz. Apalagi kayak kami pengalaman pribadi. Kami berada di kurikulum, kami paham di IAS itu ada kurikulum ini. Dan kami berusaha menerapkan kurikulum ini dengan anak-anak yang di kelas, dan beberapa anak di kelas juga kami lihat berhasil. Kenapa ketika ke anak sendiri kok nggak berhasil, bahkan cenderung tidak ada efeknya? Kadang kami pada saat itu berpikir, ini ujian apa ya, ujian apa yang kami hadapi. Tapi ternyata menariknya setelah kami coba urai lagi permasalahannya, hikmah yang kami ambil sampai saat ini, ternyata kami banyak belajar dari anak kami Ustaz. Yang ilmu kami dapat dari anak kami itu bisa kami terapkan ke anak-anak yang lebih banyak lagi. Masya Allah. Itu hikmah yang kami bisa dapatkan. Tapi tentunya Ustaz, kami pun punya gitu Ustaz ya. Orang tua itu juga punya cita-cita. Ya. Ada capaian gitu Ustaz. Ada capaian. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan ya. Capaian itu normal. Kepingin punya capaian itu normal. Normal. Dan itu kalau tidak begitu kita tidak akan punya hajat, tidak akan punya ada doa. Tetap saja itu. Tapi yang kita bicarakan tadi itu on prosesnya, pada prosesnya. Orang tua punya hajat yang sangat tinggi tentang anaknya, itu normal. Tetapi prosesnya itu dengan cara yang tidak membebani, tidak merusak diri kita maupun diri anaknya. Itu caranya itu saja. Jadi tidak ada masalah mereka mau prosesnya akan lama atau cepat, itu tidak ada masalah. Contoh sederhana yang misalnya tentang surah Al-Mulk ya, kalau anak menghafalkan surah Al-Mulk itu jangan hanya sekedar hafalkan Al-Mulk gitu. Di tafsir Ibnu Katsir itu ada penjelasan cerita yang sangat bagus tentang surah Al-Mulk. Ceritain Ustaz ya. Insyaallah. Misalnya ketika surah Al-Mulk nanti itu membela seseorang di alam kuburnya, mendebat dua malaikat itu gitu. Cerita itu bagus sekali kalau diceritakan ke anak. Makanya nak, kamu harus hafal surah ini tiap malam baca gitu misalnya. Jadi ada trigger lain supaya mereka mau menghafalkan itu. Dan itu nanti bertebaran di surah-surah yang lain begitu. Mau berproses Ustaz dengan Qur'annya, datang ke rumah tahfiz dengan senang. Karena ada yang dia cari. Motifnya itu. Jadi kita sebagai orang tua dan kita sebagai fasilitator atau ustadz di rumah tahfiz ini Ustaz ya, harus punya skill berkisah juga Ustaz ya, mengkisahkan kisah-kisah. Bener itu. Kisah-kisah yang orang-orang soleh terdahulu. Hikmah-hikmah ketika kita menghafal surah ini, ketika kita mengamalkan surah ini. Itu juga harus masuk ke kurikulum Ustaz ya. Baik di rumah maupun di rutaba gitu Ustaz ya. Insyaallah. Karena memang ya kalau kami lihat di lapangan itu terkadang kami mencoba bertanya Ustaz dengan anak-anak kan, kalian tahu nggak sih kalau di sini nih ngapain? Ngapal Quran gitu kan. Anak-anak gitu kan ngapal Quran. Emang ngapal Quran buat apa? Masuk surga gitu kan. Itu kalau yang usia-usia 3 tahun, 5 tahun itu oke, kita mungkin menganggap itu sebuah awal cinta mereka terhadap din ini, terhadap Islam. Tapi kalau untuk anak yang usianya sudah bersekolah Ustaz, yang datang sekolah dari pagi, itu terkadang antusias mereka ketika bertanya dengan mereka, kalian datang ke sini mau ngapain? Betul. Alasan itu tidak bisa dipakai lagi. Alasan itu nggak bisa dipakai, dia mereka kadang ya kayak seperti sekedar menggugurkan kewajiban Ustaz. Itulah yang kita khawatirkan. Berarti di fase itu kita ilmu dimasukkan. Ilmu itu Ustaz ya. Anak dewasa itu bergerak dengan ilmu, bukan pembiasaan. Anak kecil itu bergerak dengan pembiasaan. Maka meskipun dia tidak dikasih tahu apa-apa misalnya, asalkan dia dibiasakan saja, dia akan terbiasa. Makanya pembiasaan sholat itu sebelum sampai usia 10 tahun. Tapi begitu anak sudah melampaui usia 10 tahun, dia perlu argumentasi tambahan. Bukan lagi pembiasaan biasa, apalagi perintah biasa, tidak bisa. Kalau anak-anak sebelum 10 tahun itu pembiasaan, perintah,
dia bisa jalan. Tapi kalau anak setelah 10 tahun, itu perlu argumentasi tambahan. Makanya cerita, kisah itu perlu banget. Iya, Ustaz, benar. Misalnya surah Al-Baqarah. Iya. Bagaimana dia menaungi orang-orang nanti di Yaumul Qiyamah, di padang mahsyar gitu. Kita nemukan banyak argumentasi nanti di situ. Misalnya kisah surah Al-Fatihah ketika diturunkan. 7 pintu langit itu dibuka. Kan begitu kan? Iya. Bisa sangat dramatis itu untuk diceritakan ke anak-anak. Apalagi usia-usia segitu, imajinatifnya tuh Betul. lagi bermain banget Betul. nih, Ustaz. Nah, luar biasa. Ternyata memang kita tuh nggak bisa saklek di proses, Ustaz ya. Ya. Kita itu bisa fleksibel, bisa naik turun, tergantung situasi, Ustaz ya. Ya, betul. Yang penting, yang utama tuh niat kita, ya, Ustaz. Niat kita, proses kita berjalan, evaluasi apa yang kurang kita tambahkan, apa yang sudah benar kita kuatkan, gitu, Ustaz ya. Terkadang ketemu kendalanya lagi di ini, Ustaz. Mentok di walau alam kondisinya itu di orang tua yang diuji dari ekonomi, Ustaz. Diuji dari ekonomi. Diuji dari ekonomi itu kan bisa dalam persoalan sibuk tidak bisa mendampingi, dia sibuk bekerja, iya. jadi tidak ada yang mendampingi dia di rumah, dan dia mencukupkan saja dengan rumah tahfiznya, gitu kan. Nah, itu kondisi seperti itu bagaimana, Ustaz, menyikapinya dari sisi orang tua dan dari sisi kami sebagai lembaga, gitu, Ustaz? Sebenarnya untuk para orang tua itu pilihan ya, kondisi itu pilihan. Sesibuk apapun, orang tua itu punya pilihan, mau membiarkan dengan prosesnya diserahkan ke sekolah, atau orang tua mau nimbrung, itu pilihan. Karena itu pilihan sebenarnya bisa diambil. Orang tua tidak harus memposisikan seperti guru memantau murojaahnya, kalau memang itu tidak mungkin. Tapi kan orang tua masih bisa punya nasihat. Bangun pagi, diajak duduk sebentar, 5 menit saja. Orang tua itu masih punya segala macam cara untuk ngobrol dengan anaknya. Ini persoalannya karena tidak menyempatkan saja. Sesibuk-sibuknya orang tua bekerja kan tidak mungkin 24 jam. Pulang anak-anak sudah tidur, Pak. Ya wis, kalau begitu pas bangun tidur lah, gitu. Diajak ngobrol sejenak, sampai di mana, ceritakan kisah-kisah tadi. Kalau mampunya kita hanya sebatas itu, ceritakan saja. Murojaah itu perlu waktu, tapi yang tidak memerlukan waktu panjang itu ceritakan saja tentang ayat itu, tentang surah itu. Sekarang fasilitas banyak kok. Benar, Ustaz. Masuk aja ke Google, Fadilah Surah Fatihah. Hadis tentang Al-Fatihah itu banyak banget. Sekarang sedang menghafalkan surah Juz 29. Cari aja surah ini, fadilahnya apa, ayatnya tentang apa. Banyak banget yang bisa kita ceritakan ke anak-anak. Berarti poin itu bukan tidak sempat, Ustaz ya? Wah, soal pilihan saja, mau mengambil atau tidak. Menarik tadi tuh, kalau mengingat kita kaitkan dengan profesional yang tadi, Ustaz, totalitas, Ustaz. Ketika kita sudah totalitas dengan niat, ya pasti akan ketemu jalan. Harusnya kita juga totalitas dengan proses tadi, Ustaz. Ya. Berarti fakta di lapangan yang terjadi itu terkadang kita runtuh di totalitas proses itu, Ustaz. Ya. Apakah itu sebenarnya di niat tadi ada yang berkurang atau bergeser atau gimana, Ustaz? Enggak. Mungkin orang tua memang dalam situasi overload ya, pikiran banyak, masalah banyak, kerjaan banyak, itu tidak bisa diingkari. Akhirnya mendampingi anak tidak bisa. Tapi orang tua itu tetap punya momentum bersama anak. Pasti adalah 1-2 hari gitu misalnya. Kalau hari ini tidak bisa, oke lah besoknya gitu. Momentum itu bisa kita buat, asalkan mau. Satu itu. Kemudian yang kedua, orang tua itu tetap punya doa mustajab. Masya Allah, ya. Jangan sampai lupa itu untuk para orang tua ya. Karena itu yang bisa mengubah anak. Oh, kita tidak bisa dampingi, ya sudah, dampingi dengan doanya. Tapi yang sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh doakan. Saya yakin kalau orang tua itu sungguh-sungguh, ya Allah jadikan dia itu, misalnya gitu. Nanti pasti akan muncul ide, ya sudah bisa saya temani deh, dongeng aja deh gitu. Karena amal itu pasti akan seiring dengan hajat. Begitu hajatnya sangat kuat, amalnya ngikutin tuh. Coba sejauh mana kita membangun hajat itu, nanti ketemu tuh jalannya. Totalitas dalam niat, totalitas dalam proses. Balik lagi tadi itu kuncinya juga anak ini kan amanah, Ustaz ya. Ya. Bagaimana kita menjalankan, menjaga amanah ini juga itu jadi bahan bakar orang tua
bahan Ya. bakar kami asatid untuk memperlakukan menjalani proses Ya, pada ananda ini Ustaz ya. betul. Jadi kalau misalkan kita sudah berusaha totalitas di niat, totalitas di proses, karena kita sadar juga ini merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan nanti gitu kan Ustaz ya. Di perjalanan terkadang berbenturan dengan, kalau seperti yang tadi antum sampaikan, dengan teman Ustaz. Dengan teman itu terkadang aku nggak mau ngafal lah, Kalah. temanku itu ganggu aku terus, temen aku bully aku terus. Itu fakta di lapangan juga Ustaz ya. Ya, betul. Jadi ujiannya mirip-mirip dengan yang kisah Nabi Musa tadi Ustaz. Betul. Nah, itu gimana Ustaz kalau misalkan prosesnya, apakah dia harus pindah kelas atau dia itu kita apa namanya? Ya, treatmentnya guru tentu beda dengan treatmentnya orang tua. Itu gimana Ustaz? Treatment dari guru gimana? Treatment dari orang tua bagaimana Ustaz? Ya, treatmentnya para guru itu mencegah mudarat dan menghadirkan maslahat yang lebih banyak. Jadi ketika kita sudah tahu ada bibit seperti itu, kita sebagai guru itu dari awal kita harus mengkat itu Ustaz ya. Satu adabnya adalah dengan menasihati, diajarkan. Ilmu itu akan mencegah. Kan niat kita bukan sekedar menjauhkan dia dari keburukan, tapi juga mengajari anak supaya dia tidak melakukan keburukan. Jadi ajarin dulu tuh. Jika terlalu bahaya, terlalu merusak proses, ya dipisahkan, tidak ada masalah, supaya dia tidak mengganggu yang lain. Dan yang satu ini mungkin diajari lebih, dinasihati lebih, prosesnya didampingi lebih, karena tiap orang mungkin spesifiknya berbeda ya. Nah, tentang orang tua ketika mendapati anaknya diganggu oleh temannya, tugasnya orang tua itu menguatkan. Tugasnya orang tua, selama gangguan tadi tidak membahayakan ya. Orang tua pokok Ustaz ya. Ya, selama bukan hal yang prinsip sampai yang melukai misalnya. Kan enggak. Kalau gangguan semacam itu tugas orang tua mensupport. Dan itu hal lazim, orang belajar dimanapun akan mengalami hal itu. Ya, makanya tadi orang tua itu memang harus melihat prosesnya anak supaya dia tahu harus ngomong apa. Kenapa saya tidak tahu harus ngomong apa? Karena tidak pernah tahu prosesnya. Iya. Oh, itu kan naluri orang tua, mau ngomong apa itu pasti keluar. Kalau tahu kamu terjadi apa, detail tahu yang terjadi pada anak, pasti keluar idenya orang tua. Prosesnya. Karena dia terlibat. Nah, ini masalahnya kenapa tidak bisa ngomong ya, karena tidak ikut prosesnya. Nggak terlibat. Tidak terlibat, iya. Nggak tahu. Memang orang tua harus terlibat. Kalau kami itu kadang Ustaz sebagai asatid dan sebagai orang tua, kan anak-anak itu kalau yang ada di salah satu level itu sekali murojaah 2,5 halaman Ustaz ya. Sekali murojaah itu diulang-ulang bisa sampai 10 bahkan 20 kali Ustaz ya. Itu kami sebagai asatid dan sebagai orang tua, karena kami juga mendampingi anak yang di rumah juga menghafal, kami coba Ustaz untuk menjadi mereka. Gimana ya rasanya ya? Ya, untuk menghargai proses itu Ustaz. Ya, betul, Masya Kami Allah. pengen tahu. Wih, capek rupanya. Ya, bisa untuk bayangkan. Iya. Terus belum lagi kan itu mengikutinya dengan mengikuti Syekh Syuraim ya Ustaz ya. Syekh Syuraim kan nadanya katanya banyak. hadir kan ya. Itu kadang terlewat-lewat. Jadi kadang itu muncul sendiri Ustaz. Respect dengan anak-anak, Ya, berusaha begitu. untuk banyak memuji anak-anak itu Ustaz. Luar biasa memang Ustaz. Kadang kami itu kalau Iya. bertemu dengan para penghafal Quran anak-anak itu, kami berpikir, ya Allah, anak-anak ini dari kecil sudah tertanam Al-Quran dalam jiwanya. Nah, itu perlu dihargai. Luar biasanya mereka ini mungkin nanti kelak besar tetap istiqomah dengan hal ini, itu akan mengangkat derajat mereka luar biasa sekali, baik di Ya. dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kadang kami berpikir kami ini sedang menghadapi para ulama gitu. Nah, itu untuk hal-hal seperti itu Ustaz ya, perlu juga kita sounding ke orang tua untuk ikut merasakan itu perlu Ustaz ya. Ya. Biar tahu bahwa proses itu tidak mudah. Wah, tidak mudah dan lebih ada rasa untuk menghargai Ustaz ya. Ya. Menarik Ustaz tadi yang menghargai proses, terus kita totalitas terhadap niat dan proses tadi itu. Kami kepo sedikit nih Ustaz. Bagaimana antum ketika di rumah Ustaz mendampingi anak antum? Ya. Nah itu Ustaz,
Bisa ceritakan apakah misalkan kendalanya bagaimana, suka dukanya bagaimana, Ya. Ustaz? Untuk inspirasi untuk kami juga, Ustaz. Tapi yang ini nanti yang tidak sesuai jangan dicontoh ya. Iya, siap, Ustaz. Disclaimer. Siap. Karena tiap orang itu berbeda dan anak-anak berbeda. ah. Saya pernah pada fase di mana anak-anak itu betul-betul strength. Saya sama istri setiap habis maghrib itu hafalannya apa, saya nyimak, istri nyimak. Kalau salah saya ulangi lagi. Saya lama-lama stres gitu. Ya proses saya dulu begitu. Iya. Terus akhirnya, nah ini yang ini tidak harus dicontoh ya. Iya. Untuk ini tidak harus dicontoh. harus dicontoh. Ya disclaimer ya, ini tidak harus dicontoh. Jadi akhirnya justru saya kembali pada titik ekstrim yang tadi. Karena saya tidak bisa memaksa anak-anak untuk sesuai keinginan saya. Saya khawatir di situ ada keinginan saya yang terlalu berlebihan. Saya harus mengalahkan diri saya dulu nih. Saya buang keinginan saya, lalu saya biarkan. Kamu mau murojaah, alhamdulillah. Hendak, silahkan. Yang penting kamu jujur. Yang diminta oleh ustadzmu, kalau kamu sedang baca 1, tulis 1, jangan tulis 10. Kalau 1, tulis 1. Kalau kamu tidak menghafalkan, jangan ditulis. Abi lebih senang kamu jujur daripada kamu berbohong dalam masalah ini. Ya kalau nggak menghafalkan gimana? Ya sudah nggak dihafalkan. Mau minta tanda tangan? Enggak, Abi tidak mau tanda tangan, Abi tidak nyimak. Akhirnya targetnya saya ganti. Yang tadinya strength, saya biarkan dia. Kemudian targetnya saya tambahin. Semoga dia bisa jujur. Karena tekanan dia pengen bohong kan? Iya. Karena tekanan dia pengen bohong. Wah itu banyak terjadi. Akhirnya saya biarkan malah. Kalau kamu tidak menghafalkan, tidak usah ditanda tangan. Kalau 1 kali cukup tulis 1 kali, jangan tulis 10 kali. Jujur sama ustadzmu. Kalau kamu dimarahi oleh ustadzmu, itu risikomu. Tulis saja apa adanya. Awalnya ya takut gitu. Iya. Tulis saja apa adanya. Sudah saya biarkan begitu sampai akhirnya sekarang ini alhamdulillah anak-anak habis maghrib itu baca sendiri, murojaah sendiri. Tinggal datang, sudah selesai tanda tangan. Gitu. Kadang disimak, kadang tidak disimak sama sekali. Yang paling mungkin ini ekstrim juga ya. Orang tua kadang sedih kalau anaknya habis pulang dari pondok Ramadan misalnya. Kan libur itu, Iya, Ustaz. kayak libur semua itu, hafalannya kayak Hafalan libur, sholat libur. Ekstrim. saya biarin Ustaz. Dia sudah 1 tahun 11 bulan pagi sampai sore malam sebelum subuh hafalan terus. Iya. Dia hanya butuh 2 pekan 3 pekan istirahat di rumah. Saya biarin. Tolong sekali lagi disclaimer tidak boleh contoh ya. Iya. Saya biarin supaya apa? Supaya dia punya waktu untuk istirahat. Saya hargai istirahatnya dan saya hargai dia sudah 11 bulan menghabiskan waktunya di pondok untuk menghafalkan itu. Itu antum sampaikan nggak, Ustaz? Hanya saya bilang, kamu menghafalkan? Ya sudah. Kamu ada tugas nggak dari pondok? Waktu saya jemput dari pondok. Kamu ada tugas nggak dari pondok? Ada, Bi. Ya sudah, diselesaikan. Tapi tiap hari nggak saya tanya. Kadang sekali waktu, kamu ada tugas hari ini? Ada. Sudah laporan belum? Sudah, ya sudah. Walaupun setelah itu ternyata tidur aja, ya sudah, biarin. Karena saya pikir dia sudah menghabiskan waktu 11 bulan. Ini waktu istirahat tidak lama kok, 11 bulan. 3 pekan waktu liburan Ramadan. Ini yang bikin stresan karena orang tua pengen melihat anaknya kayak di pondok di rumah. Iya tak? Ketakutan orang tua. Ketakutan orang tua. Toh sholat dia tetap sholat gitu. Tetap tepat waktu, tetap ke masjid. Kalau sekali waktu di rumah pengen tidur aja ya sudahlah. Masya Allah. Nah setelah itu ternyata di pondoknya alhamdulillah ada murojaah setoran by phone gitu kan, video call dengan ustadznya. Ya sudah itu cukup. Saya tidak perlu nambahin, ya sudah setoran dengan ustadznya ya sudah. Waktu Ramadan kemarin malah saya tanya, loh kok ada setoran sama sekali? Ya ustadznya masih keluar kota. Ya sudah saya tunggu. Ya, tidak saya kejar-kejar. Bener-bener tidak saya kejar Ustaz. Luar biasa. Tapi sekali lagi tiap anak nanti berbeda. Ustaz, ya. Jangan dicontoh kalau memang karakter anak kita tidak begitu. Ya. Berarti benar tadi antum sudah mencoba dari strength tadi. Strength, ya betul. Ternyata tidak cocok. Tidak cocok. Tidak cocok. Ya. Itu segera kita kembalikan lagi. Bagaimana yang cocok untuk anak? Ya. Insya Allah. Iya. Berarti tidak sesaklek itu Ustaz ya, perjalanan ini Ustaz ya. Insya Allah. Ini tapi untuk orang tua ya, bukan untuk guru ya. Iya, untuk orang tua Ustaz. Kalau untuk guru ya sesuai target. Iya, insya Allah. Tadi banyak banget yang sudah kita bahas Ustaz ya, terkait masalah bagaimana kita niat, totalitas dengan niat, totalitas dengan proses, dan kita juga di proses itu kita masih ada kesempatan untuk
trial and error Ustaz ya. Coba lagi gagal, coba lagi gagal. Tapi kita nggak bisa berhenti karena kita tadi sudah punya totalitas niat tadi itu. Ya, itu poinnya. Mungkin kami minta doa atau amalan Ustaz sebagai orang tua dan antum juga mungkin sebagai pengajar yang bisa ditiru Ustaz. Kalau tadi kan ada yang beberapa kita tiru, yang bisa kami tiru Ustaz untuk gimana caranya kita sebagai orang tua itu tenang mendampingi anak kita, terus kita juga sebagai asatidz juga tenang bisa mendampingi murid-murid kita atau santri-santri kita, tetapi target itu tetap menjadi satu rel. Ya. Proses enjoy tapi satu rel dengan targetnya itu gimana Ustaz? Ya. Jadi orang tua harus memperbanyak doa. Satu itu, dua sedekah. Masya Allah. Doa ini fokuskan di beberapa tempat, yaitu satu waktu sujud. Jadi kalau sujud itu spesifik sebutin tuh. Ya Allah, mudahkan anak saya menghafal Al-Quran. Ya Allah, jauhkanlah semua yang bisa merusak hafalannya. Ya Allah, jauhkan dia dari teman yang buruk yang bisa mempengaruhi akhlaknya, yang bisa mempengaruhi hafalannya. Spesifik sebutin gitu. Terus yang paling pokok ini yang saya baca, doa tadi yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma alimhul hikmah. Itu di salah satu riwayat, di riwayat yang lain Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah. Ya Allah, ajarkanlah dia kitab. Ya biarkan Allah yang ngajari. Udah prosesnya biar mereka menjalani. Entah nanti menjalaninya di pondok, entah menjalaninya di guru dengan gurunya di sekolah. Wah, ya Allah, saya minta ajarkan dia kitab. Lebih dari itu, ya Allah, ajarkan dia hikmah. Ya tentu yang dimaksud dengan diajarkan kitab itu bukan sekedar hafal, tapi ya isinya, mampu menjaganya, terus mampu mengamalkannya, yang paling pokok itu. Nanti bisa dicari deh doanya Rasulullah. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah dia kitab Al-Quran. Kalau Anda lihat tadi, berarti kita tuh lebih ke doa ya Ustaz ya. Kuat di doa terkait masalah proses. Bisa di mana saja. Benar-benar kita serahkan kepada Allah gitu Ustaz ya. Prosesnya bisa di mana saja. Gurunya sangat mumpuni. Serahkan prosesnya. Para orang tua serahkan prosesnya ke guru. Toh guru ikhlas saja. Terus ketika di pondok mengalami kendala, ya sudah pasrahkan pada guru di pondok. Toh mereka juga bersungguh-sungguh untuk ngajari. Biarkan yang bersungguh-sungguh untuk mengajari itu para guru. Anaknya berproses sungguh-sungguh untuk belajar. Orang tua dampingilah dengan doanya. Jangan ditambahi dengan pikiran kok sampai sekian belum jadi-jadi, itu malah stres. Sudah, lepaskan doa, sungguh-sungguh jauhkan dia dari keburukan. Udah, itu yang dilakukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustadz, banyak sekali ilmu yang sudah antum sampaikan. Luar biasa ini, kami sebagai orang tua juga, sebagai asatidz juga mendapatkan banyak insight yang luar biasa ini Ustadz. Jazakallah khair. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan kepada antum dan keluarga. Amin. Allah berkahi keluarga antum Ustaz. Amin. Baik, pada seluruh penonton channel Yayasan Markas Insan Qur'ani di YouTube, alhamdulillah kesempatan kali ini kita sudah banyak ngobrol dengan Ustadz Nadib Khailani. Semoga nanti kita di pertemuan berikutnya kita bisa berkumpul lagi, kita bisa cerita-cerita lagi, kita bisa diskusi lagi dan dapat ilmu lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.